Mungkin banyak dari kalian yang mengira bahwa Leak Bali itu dikaitkan dengan ilmu hitam atau makhluk astral yang memiliki sifat jahat dan wujud yang menyeramkan. Padahal asal-usul Leak dimulai dari tujuan seseorang yang berusaha membuka segala batasan yang ada di dalam dirinya. Dalam hal ini, ilmu Leak berarti usaha memperdalam hubungan penganutnya dengan kekuasaan yang lebih besar dan tak terbatas dengan cara bermeditasi. Hai, aku Santi. Untuk kalian pecinta horor dan kriminal, yuk gabung ke channelku. Kali ini pengen banget nih bahas yang namanya Leak. Soalnya udah lama tinggal di Bali, sering banget dengerin kata Leak. Jadi penasaran, apa sih sebenarnya Leak itu? Kalau kalian penasaran juga, yuk nongkrong dulu sini. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Leak, makhluk mitologi dari daerah Bali yang digambarkan dengan wujud yang menyeramkan dengan mata besar, gigi bertaring, perawakannya tinggi, serta berbulu dengan lidah yang menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar turun-menurun, Leak ini merupakan makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam. Dan untuk memperkuat ilmunya, ia harus mencari tumbal. Biasanya, Leak sering mengincar organ tubuh manusia yang telah menjadi mayat untuk dijadikan ramuan. Namun, tidak menutup kemungkinan manusia yang masih hidup pun juga menjadi incaran. Contohnya, wanita hamil misalnya. Leak akan mengincar darah bayi yang ada di dalam kandungannya untuk dihisap. Menurut kepercayaan Bali, Leak memiliki 3 wujud. Dia bisa merubah wujudnya menjadi hewan seperti kera, babi, dan lainnya. Dan yang terakhir, dia bisa berwujud bola api. Makhluk mitologi dari Pulau Dewata Bali ini, konon keberadaannya dikaitkan dengan cerita rakyat tentang seorang wanita sakti mandraguna bernama Calon Narang. Kalau kalian udah pernah dengar tentang cerita Calon Narang belum? Yuk, aku ceritain dikit. Dikisahkan pada masa pemerintahan Raja Erlangga dari Kerajaan Daha, Kediri, hidup seorang wanita sakti pemuja Dewi Durga bernama Calon Narang. Calon Narang adalah penyihir sakti mandraguna yang bisa berubah menjadi Leak. Ia merupakan seorang janda yang memiliki seorang anak perempuan yang cantik bernama Ratna Manggali. Namun sayang, kecantikan dari Ratna Manggali terasa sia-sia karena tidak ada yang mau menikahinya. Para lelaki enggan menikahinya karena takut hidup bersama seorang penyihir yang bisa berubah menjadi Leak. Mengetahui tidak ada yang mau menikahi anak perempuannya, Calon Narang marah besar. Ia pun menyebarkan petaka di kawasan kerajaan Kediri dengan cara memerintahkan anak muridnya yang bisa berubah menjadi Leak untuk menyebarkan wabah yang mematikan, yang sulit untuk disembuhkan dan bisa membunuh siapa saja. Raja Erlangga yang mengetahui hal ini tidak tinggal diam. Ia memerintahkan Empu Bahula untuk menikahi putri Calon Narang, yaitu Ratna Manggali. Pernikahan antara Ratna Manggali dan Empu Bahula membuat Calon Narang gembira bukan main. Pesta pun diadakan secara besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Terlepas dari niat awal yang diperintahkan oleh Raja Erlangga, Empu Bahula benar-benar saling mencintai dan mengasihi dengan Ratna Manggali. Namun, suasana gembira itu segera sirna saat Empu Bahula mencuri kitab sihir yang menjadi rahasia kesaktian Calon Narang. Untuk selanjutnya, kitab sakti ini diberikan kepada Empu Baradah, yaitu guru dari Empu Bahula. Mengetahui kitab sihirnya dicuri, Calon Narang sangat murka. Ia meneluh dan juga mencelakai setiap orang yang ia temui. Hingga akhirnya Calon Narang dan Empu Baradah bertemu di daerah Girah.
perintah dari Empu Baradah kepada calon Narang untuk menghentikan kutukan yang ia sebar tidak dituruti, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Empu Baradah dan wanita sakti Mandraguna, penyembah Dewi Durga, tewas. Siapa? Ya, calon Narang. Dan dipercaya ilmu hitam dan ilmu leaknya masih ada hingga sekarang. Konon, masih ada sebagian masyarakat Bali yang menggunakan ilmu hitam menjadi leak ini dengan tujuan memiliki kekebalan fisik dan bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Leak sebagai hantu atau sebagai praktek ilmu hitam masih suka ditemui di Bali. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau sebenarnya ilmu leak itu adalah ilmu yang bagus, cuma yang menerimanya lah yang menyalahgunakan, karena yang masuk ke dalam ilmu itu adalah beraneka ragam sastra dan diberikan anugerah kepada seseorang sesuai dengan tugasnya. Nah, kadang disinilah seseorang itu mengabaikan perintah dari anugerah itu sendiri. Kalau yang jalan yang positif, otomatis dia harus mengikuti yang positif itu. Jangan sampai kalau sudah melalui yang positif, dia mencari-cari yang negatif. Nah, di sini ini yang dikatakan leak. Sebenarnya ilmu leak itu ilmu yang bagus, cuman disalahgunakan dari yang menerima. Kalau dia udah mencari yang negatif, udah jalan ke kiri nih, disinilah yang dinamakan ilmu leak. Di sini ada 4 cara untuk mendapatkan ilmu leak. Yang pertama, leak keturunan adalah ilmu pengleakan yang dapat diwariskan kepada keturunan si penganut leak. Konon, ilmu leak dapat diwariskan saat si penekun ilmu leak yang sudah tua dan sedang sekarat tidak bisa mati. Karena ilmu pengleakan butuh wadah, maka ia akan menurunkan kepada keturunannya yang paling ia sayangi dengan cara-cara tertentu. Setelah hidup si leak tadi berakhir, maka keturunannya tadi otomatis bisa ngeleak, walau ilmunya hanya bisa disungsung oleh pewarisnya sebagai warisan leluhur. Namun kadang-kadang suatu saat ilmu leak yang sudah merasuki tubuhnya bisa aktif di waktu tertentu tanpa ia sadari. Kedua, leak maguron, guron, atau pepelajahan merupakan ilmu pengleakan yang diperoleh dengan belajar sendiri melalui lontar-lontar pengleakan atau berguru kepada seorang ahli spiritual pengleakan. Ilmu leak ini biasanya cukup lama untuk mencapai tingkatan ilmu leak atas karena harus mempelajari prosesnya dari awal. Ketiga, leak pangetengan. Jenis ilmu pengleakan yang diperoleh dari membeli ilmu leak atau benda gaib dari seorang dukun. Seseorang bisa langsung menguasai ilmu pengleakan yang ia inginkan dengan membeli rarajahan leak atau hanya menggunakan jimat atau sabuk pengleakan yang harganya bisa sangat mahal tergantung tingkatan ilmu leak yang terdapat dalam suatu jimat pengleakan, menggunakan pelet, penglaris, jimat kekebalan, dan semacamnya, termasuk dengan leak pangetengan, karena si pengguna akan otomatis menguasai ilmu pengleakan tertentu tanpa ia sadari. Karena konon nih, jika seseorang melakukan ilmu pengasihan di Bali secara tidak langsung, mereka ini akan mendapatkan ilmu pengleakan. Contoh nih, kalian orang Bali atau mungkin kalian lagi ada di Bali. Nah, di sana kalian mengalami suatu kekerasan mungkin, atau mungkin seorang istri yang mendapatkan KDRT dari suaminya atau sebaliknya. Lalu kalian tuh datang ke dukun, minta ilmu pengasihan supaya orang yang kalian tuju itu baik sama kalian, nurut sama kalian, atau mungkin kalian punya usaha, pengen usahanya lancar. Nah, secara nggak langsung, jika kalian minta tolong sama dukun untuk dapat ilmu pengasihan,
ilmu pengelakan itu otomatis akan ngikut juga sama kalian gitu. Paham nggak nih? Pokok intinya, kalau kalian minta ilmu pengasihan sama dukun atau minta tolonglah sama dukun untuk apa bla 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 bla, otomatis secara nggak langsung kalian itu dapat ilmu pengelakan juga yang kalian sendiri nggak sadari. Nah, ilmu pengelakan itu sendiri ada 2 macam nih. Yang pertama, ilmu leak pengiwe. Itu ilmu yang arahnya ke kiri, yang jelek-jelek. Misal nih, kalian mau nyantet orang, mau nyelakain orang, mau nyari pesugihan, itu arahnya ke kiri. Atau mungkin kita iri nih sama temen, nah kita bisa aja langsung nyakitin teman kita itu gitu. Yang kedua, leak sari, itu arahnya yang ke kanan. Nah, kalau ilmu leak sari ini tugasnya dia mengobati orang-orang yang kena leak pengiwe tadi. Mungkin kalian kena santet atau mungkin kalian kena guna-guna. Nah, si leak sari ini dia bisa ngobatin orang-orang itu gitu. Mungkin banyak dari kalian yang mengira bahwa leak Bali itu dikaitkan dengan ilmu hitam atau makhluk astral yang memiliki sifat jahat dan wujud yang menyeramkan. Padahal asal-usul leak dimulai dari tujuan seseorang yang berusaha membuka segala batasan yang ada di dalam dirinya. Dalam hal ini, ilmu leak berarti usaha memperdalam hubungan penganutnya dengan kekuasaan yang lebih besar dan tak terbatas dengan cara bermeditasi. Dan yang terakhir, yang keempat, leak penugrahan. Ilmu leak penugrahan diperoleh bila seseorang tekun melakukan tapa brata di tempat suci seperti pura dan setra, sehingga ida sesuhunan memberi anugerah kesaktian pengleakan sangat dahsyat dan ilmunya paling sakti dari semua ilmu leak. Ia mampu menguasai semua makhluk halus. Namun, bila orang yang mendapat anugerah ini menghiraukan tangan dan aturan saat mengamalkan ilmunya, maka semua ilmunya akan menghilang dan hidupnya akan menderita. Serem ya? Sekarang coba aku jabarin tingkatan dari ilmu leak ini. Kemampuan penekun ilmu leak dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jika orang itu memiliki ilmu leak yang tingkatan paling dasar, mereka itu bisa merubah dirinya menjadi babi, monyet, ayam, anjing, dan lainnya. Kalau ilmu leak tingkat menengah, kemampuannya udah lebih tinggi nih. Mereka bisa berubah jadi burung Garuda misalnya. Jadi mereka bisa terbang. Kemudian untuk leak yang tingkatannya tinggi, mereka bisa berwujud badai tumpang selikur. Nah, untuk konotasi ilmu leak itu sendiri ialah ilmu teluh, desti, trangjana, wegi, cetik, pepasangan, acep-acepan, umi-umian. Ilmu leak dikenal dalam beberapa tingkatan. Dimulai dari tingkat terendah yaitu leak Brahma, leak bulan, pemaron, bunga, sari, cemeng, randu, dan leak siwaklakah. Dalam tingkatan ilmu leak ketujuh yaitu leak siwaklakah menjadi ilmu leak tertinggi di mana ketujuh cakranya terbuka dan mengeluarkan cahaya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan aku tentang leak atau pengleakan. Sebenarnya banyak banget penjelasan tentang leak ini. Cuman yang aku paham ya yang aku jabarin tadi. Nah, untuk kalian yang tahu tentang leak ini, mungkin ada penjelasan aku yang beda menurut versi kalian. Bisa kalian komen di bawah, atau mungkin ada yang kurang nih, kalian juga bisa komen di bawah biar bisa aku baca-baca lagi. Oke, sebelum aku tutup perjumpaan kita, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media kalian supaya channel aku ini sedikit demi sedikit berkembang. Oke, aku Santi pamit undur diri. Dah.